memberikan pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Tuhan, berjalanlah dengan kami, bercakap-cakaplah dengan kami, melewati hari-hari kami. Kami tahu kami tidak sendiri. Yesus selalu beserta kami. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan
berjalanlah denganku. Baik, shalom, selamat sore. Kita akan segera mulaikan saja ibadah puasa kita pada saat hari ini. Doa pembukaan oleh saudari Ina akan membuka dalam doa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita angkat pujian doa terlebih dahulu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan, pujilah Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur dan kami naikkan syukur kami buat kebaikan dan kemurahan hati Bapa. Dan sore hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini Bapa untuk sama-sama berdoa Tuhan, untuk sama-sama melakukan ibadah kami Bapa. Biarlah Tuhan kami memulai ibadah puasa kami Tuhan sore hari ini Tuhan, hanya di dalam satu nama yang agung, nama-Mu Tuhan, nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan, bahkan Engkau hadir di tempat di mana kami yang menyaksikan lewat live streaming Tuhan. Bapa, mari Engkau bekerja bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang boleh
bersyukur bahwa Kau menyertai kami. Berkati apapun Tuhan, bahkan Kau tutup bungkus setiap ruangan di tempat ini, bahkan tempat di mana kami boleh ada. Biar hanya kuasa-Mu Tuhan yang nyatakan atas di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami beribadah ada banyak hal yang boleh menghalangi Tuhan. Tapi kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang penuh kuasa Tuhan. Engkau membentengi, Engkau memagari setiap tempat ini Tuhan. Bahkan di tempat di mana kami boleh ada menyaksikan Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa penuh, Engkau yang berotoritas penuh Tuhan. Setiap kuasa yang tak berasal daripada-Mu Tuhan, Engkau boleh hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu yang nyata, kuasa-Mu yang hadir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dan kami buka ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Baik saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Pada saat yang berbahagia ini mari kita buka firman Tuhan, buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-17. Filipi 4 ayat yang ke-17, saya membacakannya dalam salinan baru. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ada yang pegang salinan lama? Tolong bacakan. 17 Filipi 4:17. Hanya pemberian yang kucari, melainkan aku mencari buah-buahan yang melimpah kepada perkiraanmu. Ya, puji Tuhan. Jadi dalam hal ini yang menjadi pembacaan kita lewat suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi adalah mengenai kehidupan orang percaya itu penting sekali memiliki pola pikir yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu apa yang dicari sebagai orang percaya yang dimaksud Paulus di sini adalah tentang kebenaran, ya. Kebenaran di sini yang menunjuk kepada buah-buah kebenaran itu sendiri. Jadi di dalam konteks ayat kita pada saat hari ini, saudara, bahwa jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sesungguhnya sangat rajin memberikan bantuan persembahan kepada hamba-hamba Tuhan, khususnya kepada Paulus. Pelayanan penginjilan Paulus itu banyak sekali dibantu, disupport oleh jemaat Filipi. Kita bisa baca itu ya di dalam Filipi 4 itu ayat yang ke-10, ayat yang ke-16, ayat yang ke-18. Coba kita tolong baca. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, jadi di situ Paulus mengerti sekali kerinduan, ya, dari hati pikiran jemaat Filipi ini khususnya, di dalam mereka memberikan perhatian khusus kepada Paulus. Meskipun ada beberapa waktu ketika Paulus di penjara, ya, mereka tidak bisa memberikan bantuan secara langsung, ya, sebagaimana mungkin berbeda situasinya jika mereka bertemu dengan Paulus. Tetapi memang ada utusan Epafroditus, ya, yang diutus ke Paulus juga untuk menyampaikan persembahan dari jemaat Filipi ini yang berkerinduan baik, ya. Ya, artinya persembahan yang mereka berikan di sini ya mengenai perkara dunia, mengenai materi, dan semuanya itu memang mereka memberikannya itu untuk kebutuhan pelayanan daripada Paulus, ya. Makanya kalau saudara terus baca itu dalam satu perikop ini, kita bisa lihat, ya, pujian-pujian Paulus ayat 14 coba. Ayat 14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Nah, Paulus pun menilai
bahwa memberikan persembahan, memberikan bantuan di dalam pelayanan itu sebenarnya tidak mudah. Nah, itu yang disebut korban ya, pengorbanan dari jemaat. Paulus sangat mengerti betul dan Paulus sangat memuji kesehatian yang dimiliki jemaat Filipi dengan Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang sudah melayani mereka. Sehingga yang disebut dengan pengorbanan itu pastilah ada yang disebut juga situasi pengalaman masa-masa sulit ya. Masa-masa sulit, tetapi mereka tetap bersukacita. Tetap bersukacita untuk membangun pekerjaan Tuhan ya, untuk membantu hamba-hamba Tuhan. Coba kita baca terus ya, ayat 16. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepada Nah, khususnya waktu Paulus di Tesalonika juga dia melayani. Jadi tidak sekali saja, tetapi beberapa kali mereka mengirimkan suatu bantuan untuk memenuhi kebutuhan keperluan daripada pelayanan Rasul Paulus. Ayat 18, coba kita baca. Ayat yang ke-18, ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Nah, Paulus merasakan dan mengalami apa yang diperlukan di dalam pelayanannya, di dalam perjalanan penginjilannya itu sudah memenuhi, bahkan lebih ya. Nah, itu perkara yang luar biasa. Jadi Paulus memuji itu. Terus, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. ya ini yang tadi saya katakan, Epafroditus ini adalah seorang hamba Tuhan juga ya, yang diutus juga untuk melayani ya. Dan ternyata Epafroditus ini juga ya dia mengalami sakit juga. Tetapi rasa sakit, rasa susah itu tetap ya, sebagai seorang pelayan Tuhan ya harus tetap maju terus untuk tetap melayani jiwa, memberitakan Injil supaya iman dari jemaat itu adalah iman yang teguh. Ketika iman seseorang, ketika iman orang percaya itu bertumbuh sempurna sampai kepada berbuah-buah, maka mereka akan dibawa kepada pemahamannya, kepada cara berpikir yang dikehendaki Tuhan. Kalau sesuatu yang dikehendaki Tuhan, tentu semuanya itu bukan semata perkara jasmani, tetapi semata-mata perkara rohani, semata-mata perkara keselamatan ya. Tetapi memang pengaruhnya kalau dari iman kita sudah bertumbuh baik, sempurna, itu akan mempengaruhi perbuatan kita secara nyata. Dan itu tentu melibatkan pemberian-pemberian secara materi. Tapi semuanya itu didasari dengan kerohanian yang baik. Sehingga pemberian yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan ya secara menyeluruh, yang melibatkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gembala ya, entah itu diakenkah, entah itu semua yang terlibat dalam pelayanan ya, mereka juga akan mengalami ya, itu dipengaruhi oleh iman yang bertumbuh sempurna. Lalu dikatakan terus dari Epafroditus yang harum, ya, korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ya, Paulus memuji pemberian jemaat Filipi ini. Paulus bisa melihat mereka memberikannya itu dengan tulus, sehingga Paulus mengatakan suatu pemberianmu yang harum dan semuanya itu biarlah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Makanya Paulus membalas surat ini kepada mereka untuk menguatkan hati mereka, iman mereka, supaya mereka jangan kendor ya. Jangan kendor, tetapi tetap berjuang untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk membangun pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah dengan apa yang mereka miliki. Makanya dalam doa Paulus di ayat selanjutnya, ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya. menurut kekayaannya dan kemuliaan Tuhan dalam Kristus Yesus. Terus
Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, jadi semuanya itu dari Dia, kepada Dia, dan oleh Dia. Segala sesuatunya hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Itu pujian Paulus yang diberikan kepada jemaat Filipi. Meskipun saudara, ya, Paulus mengalami hal itu, tetapi integritas Paulus sebagai seorang hamba Tuhan tetap tidak boleh terlewati dalam hal rohani dari jemaat ini, ya. Sebagai seorang hamba Tuhan itu tetap harus memperhatikan dan monitoring secara rohani, ya. Pemberian secara rohani itu bukan diberikan kepada Paulus, tapi diberikan kepada Allah. Yang Tuhan minta itu kepada diri orang percaya adalah buah dari kebenaran, sifat, karakter mereka, persembahan mereka yang sebenarnya, yang berdasarkan Roma 12 ayat 1 dan 2, bahwa sebagai tanda ibadahmu yang sejati, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang kedua, membuktikan kita sudah mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan, seluruh hidup kita, sepatutnya cara hidup kita itu tidak lagi seperti cara hidup orang dunia. Coba kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi perubahan hidup kita masuk kepada kehidupan yang baru karena kita sudah persembahkan, ya. Sesuatu yang dipersembahkan di mezbah itu ya seperti anak kambing, domba jantan itu disembelih, ya, mati, ya, disembelih. Nah, itu gambaran tubuh kita, kehidupan kita itu, kedagingan kita harus disembelih. Dan supaya hidup kita itu dibangkitkan kembali dengan iman dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus oleh kebenaran, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kedagingan, ya. Pikiran kita tidak lagi senantiasa mengikuti segala pikiran-pikiran duniawi, karena seseorang yang sudah hidup dalam firman Tuhan, dia adalah orang yang hidup berjalan bersama dengan Roh. Roma 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, ya, mengatakan ya orang yang sudah berisikan Roh, orang yang sudah memiliki Roh Kristus itu sepatutnya mereka adalah orang yang tidak lagi berpikiran tentang perkara dunia. Tabiat-tabiat duniawi itu sudah terlepas, ya. Coba kita baca. Roma 8 ayat yang ke-5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ya. Terus, Terus. karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya. Jadi nampak aneh, ya, jikalau kehidupan kita sudah persembahkan, tapi hidup kita masih menyerupai seperti gaya hidup dunia, ya. Ya, walaupun dalam prakteknya memang tidak mudah, ya. Sangat tidak mudah itu. Menjadi orang yang suci dan kudus itu memang tidaklah mudah, saudara. Tapi itu tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuntutan Tuhan pada kehidupan kita, supaya kita semakin hari mencapai kepada kekudusan ilahi, sesuai yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Walaupun pergumulan begitu berat yang kita hadapi, tapi kita memang harus terus berjuang. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, ya segala gangguan dari kedagingan, keinginan dunia itu selalu ada. Tapi bagaimana kalau kita hidup di dalam Roh, hidup di dalam kebenaran, kita harus bisa membedakan. Seperti tadi Roma 12 tadi dikatakan, sehingga kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang baik bagi Tuhan, mana yang berkenan bagi Tuhan, dan mana yang sempurna, ya. Sehingga kita itu jadi orang-orang yang betul-betul bisa memilih jalan, memilih melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kembali lagi saudara, di dalam Filipi 4 tadi, ya, ayat yang ke-17, Paulus tetap memperhatikan keadaan rohani jemaat.
bahwa mereka harus senantiasa mencari akan persembahan yang benar di hadapan Tuhan, mencari kerajaan dan kebenarannya. Itu yang dimaksudkan Paulus. Paulus bukan berarti tidak menghargai pemberiannya. Tadi ayat-ayat tadi sudah mendukung. Paulus memuji pemberian mereka secara materi. Tapi Paulus di sini tegas, ya. Di tengah-tengah pujiannya itu ada teguran yang nyata, ya. Tetap Paulus menunjukkan tanggung jawabnya dalam hal perkara rohani, bahwa sesungguhnya dikatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Nah, jadi Paulus dengan tegas, yang kuutamakan bukanlah pemberian. Berarti Paulus tetap mengajarkan kepada jemaat memperhatikan buah-buah rohani yang terpenting. Di dalam Alkitab, ya, diungkapkan suatu pengajaran, ya. Dari pengajaran itu bagaimana gereja itu mau sampai kepada kesempurnaan iman, dewasa rohani, ada 3 buah. 3 buah roh yang dituntut Tuhan kepada gereja yang mau disempurnakan. Pertama, buah pertobatan. Yang kedua, buah pelayanan. Yang ketiga, buah Roh Kudus. Buah pertobatan itu didasari dengan Matius 3. Matius 3 ayat yang ke-10. Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi 8. hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Jadi keluarkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini buah pertobatan ini kalau di dalam konteks Matius 3 itu ya adalah suatu langkah awal untuk kita masuk dalam pembaptisan air. Jadi seseorang itu sebelum mau masuk dibaptis air, disucikan dosanya, diampuni dosanya, mereka harus ada pengakuan, ada penyesalan, ada pertobatan, ya. Supaya hidup mereka itu betul-betul dilayakan Tuhan, dibenarkan Tuhan, dan betul-betul dibentuk oleh Tuhan, ya. Jadi penting sekali saudara, untuk sebelum melakukan pembaptisan air, ya, kita harus ada suatu pertobatan. Itu tuntutan yang pertama dalam hidup kita, buah pertobatan. Yang kedua, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, buah-buah pelayanan. Ayat yang ke-16 maksud saya. Bukan kamu yang memilih aku, Ya. tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ini buah pelayanan, ya. Kita bisa memahami buah pelayanan ini kenapa didasari dengan Yohanes 19 ayat 16, ya. Coba kita baca itu ayat 17. Maksudnya apa itu? Ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, inilah buah pelayanan, yaitu kita bisa mengasihi seorang akan yang lain. Kalau kita bisa mengasihi seorang akan yang lain, maka pelayanan kita pun tidak akan pihak memihak. Pelayanan kita pun tidak akan membeda-bedakan. Pelayanan kita pun tidak berdasarkan mudi kita, tidak. Tapi betul-betul kita melayani dengan dasar kasih Tuhan, ya. Dengan dasar hukum kasih Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Ya, itu menjadi hukum dasar, ya, bagi umat yang percaya bahwa Yesus Kristus membawa hukum anugerah dan kebenaran itu ke dalam dunia. Tidak ada lagi konsep seperti Taurat, melainkan kita hidup dalam hukum anugerah dan kebenaran. Dapat mengasihi sesama. Itu kalau kita bisa mengasihi sesama, ya, dalam bentuk kita melayani mereka dengan kasih Kristus, maka janji Tuhan dalam ayat tadi dikatakan, apapun yang kamu minta di dalam kebutuhan pelayananmu, maka akan kuberikan kepadamu, akan kugenapi. Jadi saudara yang melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan maksud baik, dengan penuh kasih, percaya Tuhan pasti akan memberkati hidupmu. Pasti itu. Tapi kalau kita melayani orang pilih-pilih, dia kemarin begitu sama aku, enggak lah, biasa-biasa aja melayani, nggak perlu total lah, ya. Atau mungkin dia adalah mantan, mungkin
dia pernah menyakiti hatiku dulu, udahlah nggak usah, ngapain layani dia. Atau mungkin ada dendam pribadi, itu tidak akan terjadi ya. Pelayanan itu tidak boleh setengah-setengah. Kita pun menghadapi orang itu pun, saudara, kalau dalam zona pelayanan yang dikehendaki Tuhan, yang dipercayakan Tuhan, melayani Tuhan itu jangan kita layani dengan hati yang kotor, hati yang masih ada penuh dendam ya. Sedangkan Yakobus 1 ayat 21 saja mengatakan, jikalau seseorang menerima firman Tuhan itu harus dibuang dulu. Segala pikiran, hati yang kotor itu harus dibuang dulu supaya firman itu tidak malontok. Malontok itu bahasa Manado. Ndak membal balik lagi. Bukan ndak mempan, tapi dia masuk terus. Ya. Nah, begitu juga ya, kita kan melayani berdasarkan kasih yang datang daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan. Pengajaran adalah isi hati Tuhan. Tuhan memberikannya kepada kita ya, supaya kita tahu pola pikirnya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rasakan, apa yang Tuhan pikirkan itu kita tahu dari firman pengajaran itu ya. Nah, ketika kita menyerap itu, harusnya outputnya itu lewat perbuatannya itu juga harus sepadan ya. Harus sepadan. Ya pasti ada pergumulan juga itu. Memang iblis selalu mencoba untuk menghalang-halangi. Mungkin firman kita pahami, kita rasa damai sejahtera. Nah, tinggal bagaimana ada situasi, wah mau dipraktekkan ini. Ketemu langsung ujian yang berat. Wah, ini orang yang pernah jahat sama saya. Nah, itu ada intimidasi lagi, bis. Udah nggak usah layani dia. Dia jahat itu. Ya. Dia jahat, kejam, bengis dan sebagainya. Ya, dia punya utang. Seperti itu ya. Sehingga seperti saudara menahan untuk melayani dengan penuh kasih. Tapi kalau memang kita betul-betul mau mengasihi Tuhan, ya kita harus berjuang, kita harus gumuli itu, kita harus lawan semuanya itu. Ya seperti kata seorang hamba Tuhan, ya mengasihi, mencintai itu terkadang ya sesuai dengan emosi kita, ekspresi kita. Tapi mengasihi itu adalah suatu keputusan, ya. Mengasihi Tuhan itu adalah suatu keputusan ya. Kalau saya pikir-pikir betul juga, karena tidak mudah loh ya, hidup di dalam kasih itu tidak mudah. Tapi setidaknya Tuhan sudah menampilkan, sudah menawarkan, sudah menunjukkan kasihnya itu. Artinya memang kehendak Tuhan itu mengasihi kita. Makanya tidak salah dong di dalam Yohanes 15:16 tadi, aku yang memilih kamu ya. Karena inisiatif manusia itu nggak ada mau mengasihi Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, itu di Kejadian 4 ya dikatakan manusia hatinya cenderung berbuat dosa. Ya, jadi sulit untuk berbuat baik ya, untuk mengikuti perintah Tuhan. Kejatuhan di zaman Nuh itu sudah jelas ya. Ya terus di zaman Nuh itu sudah jelas yang membuat akhirnya Tuhan murka, ingin menenggelamkan ya, membinasakan umat manusia. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau betul-betul mengasihi Tuhan itu suatu keputusan yang baik. Keputusan yang baik. Ya. Tuhan sudah memilih kita, itu inisiatif Tuhan. Nah sekarang tuntutan pelayanan ya, lewat buah-buah pelayanan itu dituntut kepada kita, yaitu mengasihi sesama. Kalau kita mau doa kita itu didengar oleh Tuhan ya. Doa kita itu tidak terhambat, ya layanilah sesama ya. Baik dalam skala keluarga ya, rumah tangga, maupun dalam skala bertetangga, dalam skala berorganisasi, dalam skala berjemaat. Itu harus melayani dengan penuh kasih ya, dengan dasar kasih. Sedangkan di dalam 1 Petrus 3 ya, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 ya. 1 Petrus 3 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 coba. Demikian juga kamu, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan
supaya doamu jangan terhalang. Ini pun dari skala kecil, dari skala keluarga saja. Itu ada suatu pengajaran yang sangat penting. Suami sebagai kepala rumah tangga ya harus bisa bagaimana mengasihi istrinya, memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, terlepas mungkin dari ya sifat karakternya yang mungkin dalam proses pembentukan ya ada suatu pertentangan. Ya, tapi bagaimana engkau sebagai imam, tentu engkau menjadi orang yang bisa menjadi role model dalam keluarga engkau ya. Engkau harus bisa menunjukkan tahan nafsu. Engkau boleh hidup dalam buah-buah rola. Engkau bisa menunjukkan kasihmu ya. Engkau bisa menunjukkan damai sejahtera, engkau bisa menunjukkan sukacita. Wah, itu hal-hal yang baik, yang indah, yang manis ya. Yang sedap didengar lewat kata kasih, kata sukacita luar biasa. Tapi ada masa-masanya saudara, kedagingan kita itu timbul. Intimidasi lewat keinginan daging itu di apa itu istilahnya? Iblis senantiasa mengganggu ya iman kita. Nah, itulah kenapa dari 9 buah roh itu diakhiri dengan ya mengendalikan diri. Pengendalian diri. Kalau dalam salinan lama itu tahan nafsu. Kita boleh hidup dalam kasih ya. Tapi hati-hati loh. Terkadang kita juga kalau berlebihan kasih itu bisa bahaya ya. Mungkin saya mengasihi istri saya, tapi bisa saja ya atas dasar kasih saya mengasihi hambaku Lucy. Nah, nanti sudah lain lagi pikiran kan. Itu ada. Makanya firman Tuhan itu kenapa ada pengendalian diri, tahan nafsu, supaya firman Tuhan itu tidak lebih, tidak kurang gitu ya. Jangan juga kita kurang kasih ya, kita nggak ada semangat, nggak ada gairah, mau mengasihi, mau melayani. Begitu juga jangan berlebihan, jangan mentang-mentang gembala, nanti menumpangkan tangan lagi, yang sakit, apalagi perempuan, nah kesempatan lagi, jamah sini, jamah situ, jamah di sana sini, wah berbahaya. Tahu, terus atas dasar, saya mengasihi, atau mungkin membuka program konseling. Entah dia ada masalah rumah tangga, yang datang istrinya, yang layani itu bapak gembala, tetapi tidak disertai dengan istri. Wah, bisa jadi itu ya. Karena aku mengasihi kamu, sini saya berikan pelukan ya, tenang. Wah, itu bahaya atas dasar kasih ya. Atas dasar kasih itu terlalu berlebihan. Makanya itu kenapa ada pengendalian diri, adanya tahan nafsu. Jadi firman Tuhan ini sungguh luar biasa ya. Kalau kita betul-betul mendalami, memahami apa itu bahasa DNA-nya firman Tuhan, kita paham gitu. Ngerti, Tuhan tuh mengajarkan, dan secara spesifik kita bisa tahu kita tidak akan salah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena kan selalu kalau bagi jemaat awam, bagi orang-orang awam ya, orang yang sudah terlibat pelayanan sudah pasti hidup benar, hidup kudus. Padahal ada juga itu kode etiknya ya. Jangan berlebihan, jangan juga kekurangan. Dalam hal penyembahan saja, penyembahan jangan berlebihan. Ada juga penyembahan yang seperti ya menganggap Tuhan itu adalah bisu. Ya, penyembahan cuma ada yang seperti itu ya, tidak mengerti penyembahan yang sebenarnya. Ada yang sudah berlebihan juga ya. Disangka Tuhan itu budak, kita udah berseru-seru ya, sudah berteriak sana teriak sini. Nah, itu berlebihan. Itu ada rahasianya itu kalau kita hubungkan dengan bagaimana pertemuan Elia dengan Tuhan di gunung apa itu ya? Sinai. Di Gunung Horeb ya. Di Gunung Horeb itu kan di situ Tuhan ungkapkan bagaimana pertemuan dengan Tuhan. Ya. Ketika Tuhan pertama kali bertemu dengan Elia di situ diberi makan. Ya. Sehabis makan, pergilah temui aku, keluar. Nah, ketika keluar, datanglah angin besar, datanglah gempa bumi, datanglah hujan badai dan sebagainya. Tetapi Elia pikir di situ ada Tuhan. Ternyata tidak ada. Di situ juga dalam firman Tuhan dikatakan ternyata tidak ada Tuhan. Coba kita baca saja itu. Ya, 1 Raja-Raja 19. Mulai. Di
sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apa pekerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Ya. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Ya, setelah Elia ada di dalam gua, Tuhan suruh keluarlah. Habis itu Tuhan pergi meninggalkan Elia. Nah, ketika Elia sudah mau pergi keluar, di situ ada angin, ya terus, Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung ya, dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. ya. Tetapi tidak ada Tuhan dalam hal Nah, firman Tuhan itu menulis, tetapi tidak ada Tuhan di dalam suatu suasana yang nampaknya chaos ya, yang nampaknya wah luar biasa sekali ya, ada suatu perkara besar terjadi ya. Terus, tapi firman Tuhan mengatakan, tetapi tidak ada Tuhan di situ. Terus, dan sesudah angin itu datanglah gempa. nah, Tetapi tidak ada Tuhan dalam tetapi gempa. tidak ada Tuhan, padahal sudah gempa itu. Terus, Dan sesudah gempa itu datanglah api. ya, Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. datang api, tetapi tidak ada Tuhan di situ dikatakan. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Nah, sesudah semuanya perkara yang hebat terjadi, datanglah angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi, terus, Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia?" nah, itu sebenarnya diungkapkan oleh Tuhan ya, memahami bagaimana perjumpaan kita. Gunung Horeb itu kan berbicara pergumulan, berbicara klimaks penyembahan kita itu. Kita kalau mau berjumpa dengan Tuhan, ya, tidak perlu yang harus wah hebat sekali. Tidak. Ya. Kalau kita mau masukin ke Kidung Agung itu seperti Salomo yang mengajak Sulamit bertemu di ruang peraduan. Ketika berhubungan intim tidak ada suara ribut-ribut itu. Ya, yang namanya berhubungan intim, ya, makanya ini untuk kalangan dewasa ya. Itu tidak ada sampai ribut-ribut, tapi dalam keadaan khusyuk, tenang ya. Begitu juga penyembahan itu digambarkan keintiman kita dengan Tuhan ya. Kita akan lebih tenang ketika kita menyembah Tuhan, apalagi kalau sendiri, apalagi sudah ada pergumulan ya, walaupun kehidupan kita itu hati kita penuh dengan seperti gempa bumi, wah, tapi Tuhan ingin kita harus tenang dulu ya. Mungkin sebagai ayat-ayat terakhir ya, saya mau hubungkan itu di 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Tuhan mau kita berdoa untuk mempersiapkan kita berhadapan dengan kekasih jiwa kita. Walaupun kekasih jasmani kita seringkali menyakiti hati kita. Tapi kalau kekasih jiwa kita itu, waduh, itu sungguh pengertian sekali. Malah kita yang nggak pernah setia, malah kita yang tidak pernah pengertian. Nah, ketika kita menghadapi pergumulan, datang kepada Tuhan itu harus hati yang tenang, menguasai diri. Biar tenangkan hati supaya doa kita pun jangan salah. Kalau kita masih ada iri, kekesalan, dengki dan sebagainya, itu doa yang kita naikkan itu minta penghakiman itu, ya, minta api murka Tuhan itu sama orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kita. Tapi kalau kita tenangkan dulu, kita mau berhadapan ya, dengan kekasih hati kita. Tuhan sebagai kekasih jiwa kita pasti tahu apa yang kita alami. Tapi kalau kita menunjukkan sikap kita kepada Dia dengan hati tenang, berdoa, menyembah Tuhan, justru kedamaian yang kita akan terima. Jawaban Tuhan seperti Elia yang mendapatkan jawaban ketika angin sepoi-sepoi itu bertiup. Jadi di dalam penyembahan yang benar itu adalah ketenangan. Jangan saudara tambah dengan kekacauan ya. Tuhan tidak ada di situ ya. Tapi dalam posisi ketenangan ya, saudara yang berbahasa roh, coba saudara kalau sudah saat teduh, indah sekali saudara
Saudara main gitar bukan main gitar gitu. Seolah-olah Tuhan itu ya mesti digerakkan dengan yang seperti. Tapi kalau kita main lantunan dengan lantunan musik yang kalem gitu, yang pelan, waduh, kalau kita kadang kalau lagi berdoa, lagi kusuk sekali, kita sudah lepas gitar, itu sudah hati yang menyanyi, sudah menyembah Tuhan, itu indah sekali. Kita akan merasakan jawaban Tuhan. Itu cara kita melayani Tuhan, seperti Tuhan melayani kita. Tuhan melayani kita supaya kita senantiasa merasakan damai sejahtera. Terlebih berkat-berkat Tuhan itu kita akan peroleh. Itu yang terpenting. Itu buah pelayanan. Buah pelayanan penting kita terapkan dengan dasar kasih yang daripada Tuhan. Nah, terakhir ya, buah Roh Kudus. Jadi buah pertobatan, buah pelayanan dan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 ya. Kita sudah hafal semua itu ya. Buah Roh Kudus ini ya, inilah yang paling berat. Ya, membuktikan ya, namanya saja buah Roh Kudus. Kalau kita yang sudah lahir baru daripada air dan roh, nah itu tuntutan kita 9 karakter Roh Suci. Ya. Kalau kita betul-betul orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu mencerminkan sekali itu. Buah dari Roh Kudus itu ya, yang berdasarkan kebenaran itu, benar-benar kita membuahi kebenaran yang didasari dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itu semua harus bisa kita tunjukkan. Ya. Harus bisa kita tunjukkan. Itu tuntutan kita. Ya. Tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang dimaksudkan Paulus terhadap jemaat Filipi. Dan firman Tuhan ini saya seberangkan kepada saudara sekalian. Sebagai jemaat New Ephrata maupun Goshen, yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Jadi perihal pemberian secara materi itu adalah perihal sekunder. Tapi perihal primer itu adalah rohaninya dulu. Karena ada orang yang kuat memberi tapi hidupnya tidak melakukan kehendak Tuhan. Ada orang kuat membantu mendukung pekerjaan Tuhan tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Secara rohani dia mungkin tidak mau memberi diri dibaptis, entah kenapa, entah gara-gara apa, bahkan dia tidak percayakan pekerjaan roh dan sebagainya, ya. Tapi dia kuat memberi. Takutnya orang seperti itu ada motivasi lain ya, untuk menguasai pelayanan, ya, untuk melakukan hal-hal yang betul-betul menghancurkan pekerjaan Tuhan dengan caranya dia, dengan kekuasaan yang dia miliki. Ada yang seperti itu. Dan Paulus tahu betul ya, tahu betul dia harus memperhatikan ya, perkara rohani seperti itu. Karena saudara, kalau jemaat New Ephrata diajarkan senantiasa tahu memberi, mempersembahkan tubuhnya ya, hidupnya terlebih dahulu, perkara nyawanya saja dia berikan yang terbaik, apalagi dalam hal materi. Itu yang harus kita pahami. Sedangkan hidupnya dia persembahkan untuk Tuhan, aman dalam perkara materi. Jadi ketika kita datang beribadah, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, itu kan diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan. Sehingga apa yang kita pahami lewat firman Tuhan, perintah-perintahnya. Ini saya singgung sedikit ya. Maleakhi 3 ayat yang 8 sampai yang 10 itu mengenai perpuluhan ya, mengenai perpuluhan. Itu bagaimana diberikan bukan karena melihat manusia, bukan karena motivasi ingin mencari hormat manusia. Tidak. Itu dikatakan itu supaya persediaan di rumah Allah. Mungkin gampangnya pelayanan hamba Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan itu tercukupi sehingga saudara jangan sampai terjadi seperti di dalam Nehemia ya. Nah, sebagai penutup Nehemia
pasal yang 13 yang para imam meninggalkan itu. Ya, Nehemia 13 ayat yang ke 10 sampai 12. Nehemia 13 ayat 10 sampai 12. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, Ya. sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Jadi para imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan itu akhirnya meninggalkan pekerjaan Tuhan karena tidak ada apa itu istilahnya ya, tidak ada pemasukan ya bagaimana ya, karena orang Lewi ya saya belum mempelajari ya, mendalami bagian-bagian yang dipercayakan kepada 12 suku bangsa Israel ya. Kalau Lewi tidak mendapat bagian tanah ya mereka dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan ya. Kasihan ya, mereka mau ibarat kata ya mau berladang bagaimana tidak mendapat bagian tanah, tapi mereka dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan ya. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Oh sorry, saya teringat ya. Ini saya langsung seberang saja ke 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 1 Korintus 9 ayat yang ke-12 mulai. Ya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal. Oh, dari ayat 11 tidak mulai. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Paulus di situ sampai situ dulu. Paulus menyampaikan ya, kalau kami yang sudah menabur benih ya, yang mempengaruhi keselamatanmu, berlebih-lebihankah ya, kami mengharapkan sesuatu dari kamu ya. Jikalau seseorang yang lain yang bekerja kepada kamu, ya misalkan saudara adalah bos, karyawan yang bekerja itu mendapatkan upahnya, patut mendapatkan haknya. Masakan kami yang bekerja untuk melayanimu ya, yang bertanggung jawab atas perihal rohanimu ya, apakah kami tidak memiliki hak itu? Ya ini perkataan Paulus ya, perkataan Paulus mengenai pelayanannya. Tapi terus dulu. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Ya. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ya, ini prinsip Paulus ya, yang seringkali menjadi perdebatan antara hamba Tuhan gembala-gembala ya. Ketika mereka membaca terus, ternyata tapi kami tidak mempergunakan hak itu. Ya, artinya di sini kita melayani jangan cuma cari-cari itu perpuluhan ya. Jangan cuma mau cari-cari, mau tunggu-tunggu ibu si tepuk bawah setiap Jumat itu. Bagaimana martabak. Ya walaupun karena sudah sering jadi kebiasaan. Sudah kebiasaan jadi kegantung kan. Maksudnya jadi berharap kita. Itu manusiawi. Tapi bagaimana kita tetap darah Tuhan, jangan cuma nanti giliran ibu setubuh nggak bawa apa-apa, kita langsung agak sinis Pak. Gimana sih ibu setubuh? Nggak boleh, itu harus dihindari seperti itu ya. Kita harus memahami ya, yang terutama itu Paulus berusaha ya menunjukkan integritasnya melayani pekerjaan Tuhan. Ya, walaupun itu kita harus melihat juga sesuai konteks. Ya. Sesuai keadaan juga ya, seperti kami tetap berusaha memperjuangkan keselamatan dari jemaat ya. Manusiawi kalau seperti pernyataan Paulus,
Ya kami yang sudah menabur bekerja keras, berdoa siang dan malam untuk memberkati jemaat dan sebagainya. Salahkah? Wah, kalau mau membela diri itu, salahkah kami menuntut perkara-perkara duniawi? Nanti kalau mau berdebat, ini soal keselamatan loh, kami sudah memberikannya. Karena kami tahu, saudara, untuk memberikan pengajaran itu tidak semudah kita melempar begitu saja. Ya. Tidak semudah itu, balik lagi kepada seorang jiwa-jiwa yang mau menerima benih yang ditaburkan. Karena kan ada 4 penabur benih kan, itu bisa jatuh tidak pas, bisa jatuh di tanah yang tidak baik. Untuk kita mengajarkan itu harus betul-betul dilayani dengan sepenuh hati, dengan perjuangan doa dan air mata ya, baik secara terlihat maupun secara tidak terlihat. Itu harus diperjuangkan karena sulit sekali orang itu mau menelan firman Tuhan. Sulit secara manusiawi. Sulit orang mau melakukan kebenaran. Tidak sedikit orang yang tidak menyukai, tidak sedikit orang yang tidak menyukai kebenaran. Tidak sedikit, banyak sekali orang yang tidak menyukai kebenaran, dan itu manusiawi sekali. Tapi puji Tuhan kalau saudara sangat menyukai kebenaran, ya saudara adalah orang-orang pilihan, dan itu tujuan kita. Terus tadi. Ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Terus terakhir. Ayat 14, Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan ya, Injil. itulah kehidupan Lewi akhir zaman ya. Kehidupan mereka itu hanya hidup dari pemberita Injil ya. Serah saudara jabarkan bagaimana ya, konsepnya seperti apa. Intinya kami hidup itu dari memberitakan Injil. Jangan saudara pikir memberitakan Injil cuma siapin materi doang. Coba saudara tinggalkan pekerjaan saudara sekolah Alkitab, saudara bergumul, berdoa, dan saudara mulai merintis. Nah, tanpa mengandalkan ya saudara gaji bulanan, tidak ada seperti itu ya. Saudara harus betul-betul berjuang, merintis pun. Ya. Kalau kita mau cerita perjuangan almarhum ya Bapak Gembala, ya mungkin kayaknya tahu dari mulai juara baru itu, dari mulai mendarat di Jakarta, bertemu jemaat pun yang ya biasalah. Itu kan penyesuaian, pembentukan karakter itu dari mulai perintisan. Sementara saudara kalau sudah habis duit, mau apa? Semua justru ketika kita merasakan ada kelemahan, ya, disitulah kuasa Allah. Kelemahan karena sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan bersungguh-sungguh, kita menjadi lemah, kita tidak berdaya. Disitulah kuasa Allah bekerja. Ya, disitulah makanya ya mungkin saya menjadi saksi hidup ya, dari cerita maupun pengalaman maupun secara langsung. Bagaimana ya terkadang kami tidak bisa mengharapkan lewat pelayanan, tapi tiba-tiba ada saja Tuhan kirim ya. Tuhan kirim melalui orang-orang yang tidak kita sangka-sangka, bukan orang rohani tapi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Ya banyaklah cara Tuhan kalau mau diceritakan. Begitu juga dalam kehidupan kita saudara ya. Ya di sini saya bukan mau mau ungkit lagi mengenai persembahan kasih perpuluhan, tidak. Tapi ya penting kami harus sampaikan, mengajarkan. Ya. Karena kita kalau mau melakukan sesuatu, terkadang kan kita berpikir, kita sudah melakukan kehendak Tuhan kok. Ya, kita sudah memberikan persembahan, ya itu betul, itu tidak salah. Tapi perkara rohani itu harus betul-betul diperhatikan juga. Ayat penutup ya, Matius 23:23. Matius 23:23. Ayat 23. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Ya. kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, ada manis dan jintan kamu bayar. Persepuluhan kamu bayar, terus? Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Tapi yang terpenting dalam Taurat kamu abaikan. Apa itu? Yaitu keadilan dan belas Keadilan, belas kasihan, dan
dan kesetiaan. Itu kelihatan dari cara hidup mereka yang tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni, ya, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan iri, dengki, ya, keinginan-keinginan dunia, ya, tidak mengenal belas kasihan, tidak tahu bertindak secara adil, ya, hidup dalam egonya, keadilan, belas kasih dan kesetiaan, ya, tidak setia lagi. Wah, itu kemunafikan yang dialami. Nah, terus ayat pemungkasnya itu terus. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, yang satu kita lakukan, tapi yang lain jangan kita abaikan. Firman Tuhan itu seutuhnya ibarat perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan cuma ada yang perjanjian baru, perjanjian lama nggak perlu lagi, kata siapa? Ada yang pakai konsep perjanjian lama, perjanjian baru tidak perlu. Ada yang seperti itu. Tapi kita harus melakukannya. Kita mungkin kelihatan saleh, tapi kita harus bisa kelihatan saleh juga di hadapan manusia. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita pun harus mampu menyenangkan hati manusia juga. Itu cara hidup kita di hadapan Tuhan, ya. Memelihara nama baik bukan saja di hadapan Tuhan. Biasanya kan orang-orang seperti itu, kelihatan menunjukkan saleh, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu penuh dengan amarah, penuh dengan emosi dan sebagainya. Saya berdoa. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan berdoa, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan, kalau firman-Mu sudah disampaikan Tuhan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan ya Bapa, tapi Engkau sudah memakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi Tuhan Yesus penyambung isi hati-Mu Tuhan bagi kami semua di sini. Biarlah kiranya Tuhan apa yang sudah disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan, terutama Tuhan bagi kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang melayani Engkau ya Bapa. Biar kiranya firman-Mu itu boleh hidup Tuhan Yesus di dalam hati dan pikiran kami.
sehingga itu boleh merubah Tuhan Yesus kehidupan kami dari hidup Tuhan Yesus yang mungkin Tuhan tidak bersungguh-sungguh Tuhan Yesus, tapi dengan firman-Mu ini ya Bapa, kami boleh diubahkan, dikuatkan Tuhan, kami menjadi berkat Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Jadikan kami bukan hanya Tuhan Yesus pendengar yang setia, tapi biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia ya Bapa, yang mengerti Tuhan apa yang sungguh-sungguh Kau sampaikan Tuhan Yesus kepada kami, sehingga Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan, kami boleh menjadi suratan yang terbuka ya Tuhan, kalau kami mau memberitakan kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kiranya hamba-Mu ini Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Biar kiranya Tuhan kekuatan, kasih karunia, hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan boleh meliputi kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Sehingga Tuhan Kau boleh memakai dia Tuhan, makin hari semakin heran Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Apa yang disampaikan boleh sungguh-sungguh berasal hikmat daripada-Mu ya Tuhan, bukan dari akal pikiran manusia. Sehingga Tuhan banyak jiwa yang boleh dibenarkan, banyak jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus yang boleh datang Tuhan Yesus kepada-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah pelayanan yang diberikan boleh sungguh-sungguh menjadi suatu pelayanan yang penuh dengan ketulusan dan kerendahan hati ya Bapa. Berkatilah keluarganya Tuhan, berkatilah kesehatan kekuatan hamba-Mu ini Tuhan, harapan dan impiannya Tuhan, apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mengetahui sebelumnya ya Tuhan. Oleh karena itu berikan senantiasa kekuatan itu Tuhan, sehingga dia boleh tetap setia Tuhan sampai pada akhirnya. Berkati juga keluarga pastori di tempat ini ya Bapa, sudah menjadi saluran berkat Tuhan Yesus rohani, Tuhan Yesus dan jasmani bagi kami. Berkati Ibu Gembala Tuhan, kalau saat ini Tuhan mungkin sempat terganggu kesehatannya, tapi biarlah kiranya Tuhan, karena kasih-Mu Kau sudah menjamah kembali, berikan kekuatan yang baru bagi Ibu Gembala Tuhan, sehingga Tuhan Yesus apa yang dirindukan Tuhan dia boleh melayani lagi Tuhan, melayani Engkau dan melayani kami di sini. Juga Tuhan bagi hamba-Mu Lucy yang ada di tempat ini, sebagai hamba-Mu Tuhan, berkati juga Tuhan apa yang menjadi kerinduannya, kesetiaannya Tuhan bagi pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Juga Tuhan bagi Susan dan juga Joy dalam segala apa yang mereka lakukan itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, yang selalu memuliakan hamba-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang saat ini hadir di tempat ini. Kami tahu Tuhan firman-Mu itu tertuju bagi kami semua ya Bapa. Oleh karena itu kekuatan daripada-Mu biarlah kiranya memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga Tuhan firman ini bukan hanya Tuhan untuk hari ini dan saat ini yang kami dengar, walaupun mereka juga yang menyaksikan melalui live streaming, tapi firman ini Tuhan boleh menjadi kehidupan. Dan apapun yang kami lakukan ya Bapa, itu semua Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Nama. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, walaupun banyak pergumulan Tuhan yang kami hadapi Tuhan, secara pribadi maupun di dalam pelayanan, tapi kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami dan Engkaulah pembela kami ya Bapa. Kau sanggup memenuhi setiap kebutuhan yang kami perlukan Tuhan. Dan karena itu ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan tak habis-habisnya kepada-Mu, yang tidak pernah membiarkan kami sedikit pun, tidak pernah meninggalkan kami yang sungguh-sungguh berharap kepada-Mu ya Bapa. Berkatilah kami Tuhan, bagi kami yang membutuhkan pekerjaan, biarlah kiranya itu boleh Engkau menyatakan Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bagi mereka yang membutuhkan pelayanan Tuhan, mereka yang membutuhkan kesembuhan ya Bapa, mereka yang membutuhkan kekuatan iman, biar kiranya Tuhan Engkau yang Maha Kuasa Tuhan mencurahkan semuanya itu bagi kami yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas firman dan kebenaran-Mu. Dan saat ini Bapa, kita kami Tuhan akan masuk Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bapa,
apa yang baik. Kiranya Engkau mensucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga hanya tertuju hanya kepadamu saja ya Bapa. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu dalam bentuk apapun, mencoba menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan dalam penyembahan ini, sehati kami usir, tolak, tengking, patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak keluar darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa membisik di troon Tuhan. Penuhilah Tuhan kami, penuhilah tempat ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sedianya kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan posisi kita untuk menyembah. Haleluya. Oh sungai dari Allah, sejahtera dan terbahagialah kamu karena dari tahta kemuliaan-Mu
aku turun di tengah-tengah Inilah I come tonight, Lord, menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh hamba-hambaku dan karena aku sedia melayani kamu satu. Inilah I come tonight, hamba-hambaku dan kalau kamu boleh mendengarkan isi hatiku yang aku sampaikan melalui bibir mulutmu. Inilah kau tonight, harusnya kamu bersuka cita, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Inilah kau tonight, karena aku selalu membukakan rahasia kebenaran kepadamu. Inilah kau tonight, kamu adalah orang-orang yang beruntung hidup di dalam aku. Jadi kau tunailah ini kau. Firman yang aku sampaikan kepada kamu itu bukan suatu kebetulan, hai hamba-hambaku dan aku mau agar kamu bertumbuh di dalam iman kamu. Najilah ini kau tunailah sehingga ketika aku datang kali yang kedua, aku mendapati imanmu sempurna di dalam aku. Ridholah di kau tonight. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, hai hamba-hambaku. Karena aku sudah memberikan rohku di dalam hidup kamu. Roh itu yang akan memberikan kekuatan bagi kamu untuk melakukan kehendakmu, hai hamba-hambaku. Ridholah kau tonight. Terlebih lagi ketika kamu hidup di tengah-tengah dunia ini yang tidak akan memberikan kamu kepastian, hai hamba-hambaku. Aku mau agar kamu hidup di dalam aku. Rajinkan diri kamu untuk bersekutu dengan aku, hai hamba-hambaku dan karena persekutuan kamu dengan aku tidak akan menjadi sia-sia. Ridholah di kau tonight. Semuanya aku perhitungkan. Ridholah jangan kamu ragu dengan kehidupan kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku selalu berjanji kepada kamu bahwa aku menjamin kamu. Ridholah kau tonight. Tambah-tambahkan kesetiaan kamu di dalam aku, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Dan layanilah pekerjaanku dengan baik. I deny kamu tonight. Demikianlah suara roh, berbahagialah kamu yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami merasakan berkat anugerah-Mu Tuhan pada saat hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Menjadi suatu pengajaran yang penting, jadi pengetahuan di dalam hidup kami Tuhan, agar kami tidak salah melangkah. Di dalam kami melakukan kehendak-Mu tentu banyak sekali Tuhan intimidasi daripada kuasa kegelapan yang mencoba Tuhan menyesatkan pikiran hati kami, sehingga kami tidak sampai kepada Tuhan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kami percaya Tuhan pada saat ini firman-Mu Tuhan maupun suara Roh-Mu yang meneguhkan kebenaran di dalam persekutuan kami pada saat hari ini menjadi suatu benih yang hidup Tuhan di dalam kehidupan kami, menghidupi iman kami, menghidupi Tuhan kehidupan kami, agar kami tetap tinggal di dalam anugerah-Mu, sehingga apapun Tuhan yang kami kerjakan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih pada saat ini Tuhan diberkati kami semua ya Bapak, baik dari Tuhan Kaince bersama dengan Kak Joan dan juga Rachel. Tuhan Kau berkati keluarga Tuhan hamba-Mu ini,
Kiranya Tuhan Kau pakai senantiasa kehidupan mereka untuk menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Segala pergumulan yang mereka hadapi Tuhan menjadi suatu tantangan yang akan membentuk karakter mereka Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru di dalam menghadapi setiap hari yang penuh dengan tantangan. Engkau punya jawaban yang pasti, Engkau punya waktu yang indah Tuhan atas pergumulan Tuhan keluarga Kak Helja. Diberkati juga Tuhan kesehatan daripada Kak Joan ya Bapa. Jikalau sepanjang Tuhan sampai detik ini masih dalam perawatan Tuhan, tolong kami percaya kuasa Allah Tuhan dapat bekerja Tuhan, melakukan segala perkara dengan mujizat-Mu Tuhan. Kau dapat memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang baru bagi Kak Joan Tuhan. Biarlah Tuhan selama Tuhan dia mengkonsumsi obat-obatan Tuhan maupun makanan minuman yang ada, Engkau kuduskan semuanya Tuhan. Semasa perawatannya Tuhan, di dalam nama Yesus Kau kuduskan semuanya. Kau menyediakan segala perkara Tuhan, apa yang diperlukannya. Bahkan Tuhan seisi rumah tangganya Tuhan Kau berkati, berikan kekuatan kesehatan, memberikan perlindungan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Engkau berkati juga Tuhan saudari Ina Tuhan dalam segala pergumulannya. Kau berkati dia Tuhan, pekerjaannya Tuhan, segala aktivitas yang dijalani. Kau berikan hikmat, kemampuan di dalam dirinya Tuhan. Hatinya tetap bergantung kepada kekuatan Allah. Agar Tuhan yang dia kerjakan semua dibuat berhasil Tuhan. Rencana di hari depannya Tuhan kami tidak tahu, tapi kami percaya ketika kami Tuhan mempercayakan di dalam tangan kuasa-Mu, Engkau berdaulat penuh Tuhan atas kehidupan anak-Mu ini Tuhan. Untuk memberikan masa depan yang indah dan sempurna. Diberkatilah Tuhan orang tua daripada Ina Tuhan, keluarganya Tuhan Kau berkati. Bahkan di dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Mama dari Ina juga Tuhan diberkati Tuhan, sekalipun keadaannya Tuhan dalam keadaan stroke. Tuhan kami percaya hati pikirannya diberikan damai sejahtera yang daripada-Mu, sehingga Tuhan dia boleh tetap mengandalkan Engkau, bergantung kepada Engkau, sehingga hidupnya Tuhan tetap dilindungi oleh-Mu Tuhan. Terima kasih begitu juga dengan Ibu Sitepu ya Bapak, Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini, apa yang menjadi rencana di hari depannya untuk pergi ke Swedia, berjumpa dengan anaknya Pramono sekeluarga. Kami percaya semuanya sudah dirancangkan oleh-Mu Tuhan. Engkau bertanggung jawab dalam perjalanannya maupun Tuhan keadaannya di sana nanti Tuhan. Engkau bertanggung jawab Tuhan, melindungi, menyertai perjalanan Ibu Sitepu baik pergi maupun kembali. Terlebih Tuhan nyatakan buah-buah kebenaran lewat hamba-Mu ini Tuhan bagi keluarga Pramono, agar dia boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga Moa di sana Tuhan, sehingga keluarga Pramono boleh merasakan berkat damai sejahtera. Kuasa Allah menyertai Ibu Sitepu Tuhan, berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Bahkan apa yang menjadi pergumulan kerinduan hatinya di dalam Tuhan, hati Ibu Sitepu Engkau tetap Tuhan membuka jalan. Engkau menjadi sumber jawaban yang pasti, menyempurnakan segala kerinduan hatinya Tuhan. Terlebih Engkau tetap memberikan kekuatan baru untuk tetap terus mengiring melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, New Ephrata maupun Goshen, di dalam segala aktivitas mereka Tuhan Kau berkati, pekerjaan mereka dikuduskan oleh-Mu. Segala usaha bisnis apapun yang mereka jalankan, besar kecil Tuhan, Kau berikan hikmat dalam diri mereka Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan, semua mereka kerjakan dengan roh takut akan Engkau, sehingga kejujuran, keadilan, kebenaran tetap ditegakkan Tuhan. Sebab Engkau yang empunya rezeki, Engkau yang empunya berkat, Engkau yang empunya jiwa mereka. Engkau mampu memelihara kehidupan jemaat-Mu Tuhan, yang senantiasa takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga sisi pastor diberkati Tuhan, hamba-hamba-Mu tak memberikan kekuatan baru, semangat baru Tuhan, hikmat pengurapan roh-Mu Tuhan, agar setiap Tuhan penyelidikan firman yang ada Kau boleh ungkapkan kami suatu rahasia kebenaran Tuhan. Untuk kami dapat ajarkan bagi jemaat-Mu yang Kau kasihi, sehingga mereka juga Tuhan boleh bertumbuh iman mereka sampai kepada iman yang sempurna. Kami boleh sama-sama merasakan suatu keselamatan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Diberkatilah Tuhan jemaat-Mu yang menyaksikan secara live streaming. Kau tetap menjamah mereka. Kami teringat Tuhan Pak Heri ya Bapak. Engkau berkati dia, berikan kekuatan Tuhan. Kau berikan Tuhan kesembuhan atas hidupnya ya Bapak. Terlebih beri damai sejahtera sukacita dalam hatinya. Menghadapi pergumulan lewat sakit penyakit yang tidak mudah secara manusiawi. Tapi saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan. Kau hampiri Tuhan. Engkau menjadi sahabat yang setia bagi Pak Heri Tuhan. Sehingga senantiasa memberikan kekuatan baru. Bangkitkan imannya agar dia boleh melawan segala Tuhan keterpurukan Tuhan, melawan segala sakit penyakit, intimidasi, kuasa kegelapan apapun. Dia boleh lawan itu dengan iman Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan kami juga berdoa, segala ikatan sakit penyakit Tuhan yang mencoba mengganggu kesehatannya, sel-sel jahat apapun, kuman, virus, bakteri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan semuanya itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa di IDB Krai. Terima kasih Tuhan, biarlah imannya kepada Engkau boleh membangkitkan dia dari kelemahan Tuhan, sampai dia mendapat kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang daripadamu. Diberkatilah Tuhan keluarga Pak Heri ya Bapak, Ibu Kinlan dan anak-anak mereka, cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala aktivitas mereka juga Engkau tetap melindungi. Pak Jaya juga Tuhan, dimanapun dia berada Engkau berkati dia Tuhan. Pergumulan yang dia hadapi Tuhan juga tidak mudah, tapi Engkau Allah jauh lebih besar dari setiap Tuhan tantangan masalah yang ada. Biarlah imannya tetap bergantung kepada Engkau Tuhan, yang empunya hidupnya Tuhan, sehingga Engkau dapat menunjukkan jalan keluar Tuhan dari setiap cobaan yang dialami Tuhan. Oleh karena itu segala intimidasi kuasa kegelapan Tuhan yang mengganggu pikirannya Tuhan, yang mengganggu hatinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan semuanya itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Rai bidisik edebede trai. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bisa nyatakan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupannya, sehingga bukan saja sakit penyakit, tapi pergumulan Tuhan, utang piutangnya Tuhan, usahanya semua Tuhan diberikan jalan keluar, asalkan dia tetap setia mengasihi Engkau dan mengandalkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa Tuhan dan pergumulan kami pada saat hari ini. Setiap jemaat-Mu yang menjalankan penyangkalan diri, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Kau membalas berkat baru Tuhan, kekuatan baru, bahkan Kau memberkati kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Ya, Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan dan untuk berkat makanan. Ibu Siti dan berdoa.
Kembali kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang setia memberkati setiap kami yang ada sore hari ini. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang menjadi andalan kami dari gunung batu kami yang teguh, yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, materaikan setiap apa yang sudah kami dengar di tanah hati kami yang baik. Kami boleh mengimani bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya, mampu mengadakan segala perkara di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih sore hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami percaya lewat ibadah kami boleh terus dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami diperhadapkan dengan makan minuman yang ada. Hamba-Hamba-Mu di tempat ini yang sudah menyiapkan makan minuman Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati keluarga hamba-Mu. Sebelum kami jamah dan cicip Tuhan, suci kuduskan dengan kuasa-Mu, supaya ini dapat menjadi kekuatan baru, kesehatan yang baru bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau sudah memberkati kami semua sore hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Selamat hidup puasa.